Samsung Galaxy S22 jadi salah satu pilihan saat kita lagi cari flagship smartphone dengan ukuran yang compact. Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Langsung aja kita review ya. Galaxy S22 ini bisa didapetin dengan harga mulai dari 11,9 juta. Saya udah pakai sebulanan lebih smartphone ini, dan ini pendapat kita mengenai Samsung Galaxy S22. Buat smartphone flagship yang compact, Galaxy S22 emang nyaman banget buat dipakai satu tangan. Feels di genggaman kerasa banget premiumnya. Bezel sampingnya aluminium dan bagian bodi punya lapisan Gorilla Glass Victus yang gak gampang kotor karena jiak jari. Karena desainnya compact, tombol-tombol gampang diraih dan akses unlock dengan ultrasonic fingerprintnya juga gak bikin kagok. Pilihan warna di Galaxy S22 ini juga jadi nilai plus. Galaxy S22 hadir dengan pilihan warna Phantom White, Green, Pink Gold, dan Phantom Black. Galaxy S22 ini juga masih dilindungi dengan IP68 Dust and Water Resist, jadi nggak khawatir deh dipakai sambil hujan-hujanan atau bahkan dipakai foto-foto di kolam renang. Satu hal yang enak dari experience desainnya adalah desain layar yang flat dengan full screen display yang luas. Dari looks emang kelihatan standar kalau dibandingin sama layar curve. Tapi dari experience-nya justru lebih nyaman pakai layar flat karena aman dari accidental touch atau kerusakan layar ketika smartphone-nya kepentok dari samping. Layar Galaxy S22 ini punya Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi Full HD. Tingkat akurasi warnanya hampir sama dengan layar AMOLED Samsung pada umumnya. Namun kecerahan warnanya jauh lebih tinggi dengan tambahan Vision Booster untuk tampilan layar yang lebih cerah ketika digunakan di bawah sinar matahari. Karena punya refresh rate layar hingga 120Hz, experience scroll menu, timeline, atau saat baca artikel panjang kayak gini jadi lebih smooth. Tapi saya lebih sering set di 60Hz aja biar baterainya lebih awet. Layarnya ini juga udah mendukung fitur HDR10+, jadi lebih maksimal lagi buat playback konten dengan dukungan HDR. Karena layarnya AMOLED, view angle juga jadi lebih luas dan tampilan tetap tajam meski dilihat dari samping. Meski banyak yang ngerasa bakal kurang maksimal kalau streaming movie di Galaxy S22 karena bodinya yang compact, tapi to be honest sih enggak loh. Malah karena desainnya yang compact jadi enak dipegang satu tangan. Ukuran layarnya lumayan gede, 6,1 inch dan screen to body ratio-nya luas karena Infinity O display-nya minimalis. Experience nonton di Galaxy S22 ini juga dimaksimalkan dengan dual stereo speaker yang punya dukungan Dolby Atmos audio yang bisa aktif dengan loudspeaker-nya. Plus tambahan UHD upscaler yang bisa aktif ketika menggunakan headset atau TWS. Lanjut kita bahas ke kameranya. Nightografi jadi fitur utama foto dan videografi di Samsung Galaxy S22 series termasuk Galaxy S22 ini. Kameranya hadir dengan setup triple kamera dengan kamera utama 50MP yang mendukung dual pixel PDAF dan OIS, lensa 10MP telefoto dengan dukungan 3 kali optical zoom dan 30 kali hybrid zoom, serta 12MP ultrawide lens yang mendukung super steady video. Nah, experience foto-foto pakai Galaxy S22 ini udah jelas bakal ngasih kepuasan tersendiri. Hasil foto terlihat detail, tajam, dan dengan warna yang natural. Shutter speed di mode auto terbilang cepat. Kualitas warna bisa ditingkatkan dengan mengaktifkan skin optimizer di menu setting kamera. Hasil foto dengan mode ultrawide tetap terlihat detail dengan dynamic range yang nggak gitu beda jauh dengan foto di mode auto. Dan lensa telenya beneran ngebantu banget ketika foto objek dengan jarak yang jauh ataupun foto makro tanpa harus mendekatkan smartphone terlalu dekat dengan objek. Hasil fotonya terlihat tajam di detail di 3 kali zoom, bahkan di 10 kali zoom hasilnya masih terbilang cukup detail. Kualitas foto malam memang ditingkatkan di Samsung Galaxy S22. Foto yang dihasilkan terlihat lebih cerah, lebih minim noise, dan kualitas fotonya terlihat tajam. Fitur Night Mode bisa diaktifkan untuk capture foto malam dengan multiple range exposure pada foto. Namun hasil fotonya nggak gitu jauh beda dengan mode autonya. Foto portraitnya juga bagus, meski hanya dibantu dengan AI dari softwarenya. Separasi background blur terlihat rapi, dan kita bisa memilih beberapa mode bokeh yang artistik di mode kamera portraitnya. Pengambilan videonya mendukung hingga 8K di 24fps dan 4K di 60fps. Tapi fitur Ultra Steady hanya bisa aktif di resolusi Full HD 60fps dan 30fps. Perekaman video dengan mengaktifkan fitur Ultra Steady beneran stabil banget. Hasil videonya detail dengan kecerahan dan ketajaman yang tinggi. Perekaman video di kondisi malam juga hasilnya bagus, sangat minim noise dan gambar terlihat detail meski tanpa menggunakan lampu flash. Beberapa fitur seperti Director's View untuk mode Dual View Video, Pro Photo, dan Pro Video bisa kita gunakan untuk menghasilkan konten yang berkualitas dengan hanya menggunakan smartphone. Di depan, kamera selfie 10MP jadi andalan di Samsung Galaxy S22. Kualitas foto selfie-nya jelas, detail dengan tone warna yang natural. Kita bisa memilih tone warna natural atau bright di mode setting. Mode portrait dan beauty bisa diaktifkan di mode foto dan video untuk menghasilkan foto selfie yang maksimal.
Oke, kita bahas dari sisi performanya. Smartphone ini pakai Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 terbaru yang punya fabrikasi 4 nanometer. Jelas sih, chipset ini adalah chipset yang paling kenceng kalau urusan performa. Tapi dengan bodi yang compact, bisa nggak sih Galaxy S22 ini menaklukkan panas yang dikeluarin si naga ini pas dipakai full performance? Unit yang saya review ini adalah varian terendah dari Galaxy S22 dengan RAM 8GB dan storage 128GB. Dari tes benchmark dengan Antutu, skor Antutunya maksimal hanya mencapai angka di atas 678.000. Lumayan jauh beda ya kalau dibandingkan dengan Xiaomi 12 atau Realme GT2 Pro yang punya chipset sama. Begitu juga hasil benchmark dengan Geekbench 5. Skor benchmarknya masih di bawah Xiaomi 12 dan Realme GT2 Pro. Jadi bisa dibilang performa Snapdragon 8 Gen 1 di Galaxy S22 agak di limit agar nggak gitu panas dan tetap bisa ngasih daya tahan baterai yang maksimal. Tapi karena pakai chipset yang paling kenceng, gak ada masalah sama sekali pas nyobain main game 3D yang berat kayak Genshin Impact. Saya coba main di setting grafis maksimal atau highest. Experience gamingnya masih smooth, jarang banget ngalamin frame drop atau lag. Bahkan saat berada di area kota sekalipun. Tapi udah jelas, kalau main di setting grafis maksimumnya, smartphone ini bakalan cepet panas. Setelah dipakai main game 30 menitan, panasnya bahkan bisa mencapai di atas 45 derajat dan baterai berkurang sekitar 10%. Jadi memang Galaxy S22 ini nggak bisa kita maksimalin banget untuk performanya, mengingat bodinya yang compact dan kapasitas baterai yang kecil. Bahkan lebih kecil kalau dibanding seri sebelumnya. Nah, Galaxy S22 ini cuma punya baterai 3700 mAh. Kita kudu siap-siap bawa powerbank atau nyempetin ngecas bentar kalau mau dipakai seharian penuh. Tapi kalau pemakaian ringan kayak browsing, sosmed, dan sesekali streaming, bisa lah dipakai seharian. Charging di Samsung Galaxy S22 ini juga terbilang nggak cepet-cepet amat. Dukungan fast chargingnya mentok di 25 Watt. Nggak bisa dibandingin sama smartphone China yang udah nawarin charging di atas 50 Watt. Nah, nggak ketinggalan, fitur wireless charging dan wireless power share masih disematkan di Galaxy S22 ini. Satu hal yang bisa jadi deal breaker juga adalah ketersediaan aksesoris charger di paket pembeliannya. Galaxy S22 masih menggunakan compact packaging tanpa kepala charger, case, ataupun handsfree. Jadi serba mesti beli lagi ya. Dari sisi software, One UI masih jadi salah satu UI favorit saya. Selain experience yang smooth, Samsung One UI ini punya banyak fitur. Seperti di smartphone flagship Samsung sebelumnya, fitur khas Samsung seperti Samsung Dex, Bixby, Smart View, AR Emoji, Samsung Gift, dan Samsung Member App masih disematkan di Galaxy S22. Terdapat fitur RAM Plus yang bisa menambahkan virtual RAM hingga 8GB ketika smartphone membutuhkan space memori yang lebih. Satu hal yang bisa diandelin dari Samsung One UI adalah adanya jaminan update OS hingga 4 generasi ke depan. Jadi bisa dibilang Galaxy S22 ini bakalan support hingga Android 16 nanti. Di sisi jaringan, Galaxy S22 ini punya 4 antena Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, dan pastinya sudah mendukung jaringan 5G di Indonesia. Kesimpulannya, Galaxy S22 ini masih jadi unggulan untuk smartphone flagship dengan ukuran yang compact. Kualitas desain, display, audio, performa, dan kamera memang cukup maksimal meski chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang disematkan terasa masih dibatasi. Experience One UI yang smooth dengan banyak fitur menarik jadi kenyamanan tersendiri. Adanya IP68 rating, NFC, wireless charging, dan RAM Plus hingga 8GB jadi nilai lebih Samsung Galaxy S22 ini. Beberapa hal yang mesti jadi pertimbangan sebelum beli Galaxy S22 ini adalah daya tahan baterai yang di bawah rata-rata smartphone karena kapasitas baterai yang kecil, ketiadaan slot microSD untuk menambahkan storage, serta kelengkapan pembelian yang cukup minimalis. Nah, menurut kalian gimana? Sepadankah Samsung Galaxy S22 ini dibandingkan dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, kita diskusi bareng mengenai smartphone ini. Akhir kata saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.